Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadul Ajam Isyrah Al-Muqaddimah Al-Muhasyin Al-Syurah Masyayikhihim wa Talamdatihim Al-Qidin Anhum wa Qram Al-Fatihim Jamil Ulama wal Awliya As-Salihin wa Mu'alliful Qutub An-Nafi'a min Masyarikil Ardi ila Mughribiha wa ila Awliya Adil Baldah wa Ulama ya Sulah wa man amara dari basabikan lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yas'alhumul jannah wa yad'u alaina wa ala ahbabina wa al muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-dini wa dunya wal akhirah wa binatil faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah alil bait ajma'in wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'ilumina wa bi'ilumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah. Fi kitabis shaum ila qaulihi radhiyallahu anhu wa li sihhatis shaumi syurutun. Untuk sahnya puasa itu ada beberapa syarat. Syarat ini mala budda minhu, ya, sesuatu yang harus dilakukan. Cuman isinya syarat di sini karena ulama mutaqaddimin ya begitu, tidak terlalu ketat dengan apa istilah, yang penting intinya ya. Jadi kalau dalam istilah usul ada syarat, ada rukun. Syarat dan rukun itu sama-sama perkara yang harus dilakukan untuk sahnya sebuah ibadah atau sebuah akadnya. Jadi syarat dan rukun sama-sama harus itu. Cuma bedanya kalau rukun itu bagian dari sesuatu. Kalau ibaratnya makanan itu komposisi. Roti komposisinya tepung, air, ya. Telur misalnya. Kemudian gula, garam. Nah seperti itu. Ini namanya rukun, ini komposisi. Tanpa komposisi ya tidak akan ada roti. Tidak pakai tepung jadi roti. Hah? Roti dari apa? Dari angin. Ya, nggak pakai tepung. Nah ini namanya rukun. Jadi sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan bagian dari perbuatan itu. Baik akad maupun ibadah. Contoh sholat. Sholat itu rukunnya ya bagian-bagian sholat itu. Takbir, berdiri, niat. Baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, julus, benasadaten dan seterusnya. Sholat tanpa itu apa kan ada sholat? Apa ada sholat tanpa itu semuanya? Ya bukan sholat namanya, meditasi ya. Nah, jadi itu rukun. Ada syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan untuk sahnya ibadah, tapi bukan bagian dari sesuatu itu. Di luar. Harus kayak wudhu. Wudhu itu bukan bagian dari perbuatan sholat, tapi menjadi syarat sahnya sholat wudhu, nutup aurat, suci dari najis, dari hadas, menghadap kiblat. Ini bukan bagian dari sholat, tapi harus dilakukan ketika akan sholat. Ibaratnya kalau roti itu alat-alat yang diperlukan untuk bisa membuat roti, tapi bukan bahannya roti. Kayak kompor, bahannya roti. Hah? Bahannya roti ada kompor. Hah? Dibuat aksesoris di atasnya gitu. Enggak, kompor, oven, ya. Kemudian mangkok, panci dan macam-macam itu. Nah, ini namanya syarat ini. Harus tanpa kompor, tanpa oven, tanpa yang lain-lain ya enggak akan bisa buat roti. Gimana caranya buat roti? Ya, harus itu semua. Kalau beli roti beda lagi. Enggak perlu kompor kalau beli roti ya. Kalau buat roti perlu alat-alat itu. Lah syarat itu ibaratnya seperti itu. Sesuatu yang harus dilakukan tapi bukan bagian dari sesuatu itu. Lah puasa ini memiliki syarat, memiliki rukun. Salat juga memiliki syarat, memiliki rukun. Lah di sini bahasanya apa? Syurut apa arkan? Syurutnya. Lah tapi di Muqaddimah Hadramiyah ini dicampur jadi satu antara rukun dan
syarat versi istilah usuliyin itu. Ulama usul fikih membedakan kan tadi barusan sudah jelaskan apa itu syarat, apa itu rukun. Tapi kalau di kitab-kitab ulama mutaqaddimin itu enggak terlalu diketatkan harus yang syarat ya harus syarat, rukun ya harus rukun. Enggak, kadang diaduk jadi satu. Itu banyak antum temui di Fathul Qorib, di Muqaddimah Hadramiyah, di Minhaj. Kadang syarat disebut rukun, rukun disebut syarat. Intinya wajib. Ya, intinya harus dilakukan karena syarat dan rukun itu sama-sama wajib dilakukan. Wadah ya? Nah, di sini juga begitu. Ini syarat sahnya puasa. Sebenarnya bukan hanya syarat, ada yang syarat, ada yang rukun. 4 pertama itu adalah rukun. Yang akan disebutkan oleh musannaf ini ada beberapa nanti. Lah nomor 1, 2, 3, 4 itu rukun itu sebenarnya. Bukan syarat, sisanya baru syarat. Mulai dari nomor 5 ke atas. 1 sampai 4 itu rukun. Pertama, an-niyatu. Jadi puasa itu harus niat karena puasa itu ibadah. Nah, dan amal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya innamal a'malu binniyat. Ai innama sihhatul a'mali binniyat. Sahnya amal itu harus dengan niat. Kalau enggak niat ya enggak sah. Ibadah apapun harus niat. Kecuali jika ibadah itu apa? Sifatnya itu tarku, meninggalkan. Itu enggak perlu niat. Kalau yang fi'lu itu harus niat. Kalau yang aktif, fi'il yang aktif, perbuatan yang aktif itu harus niat. Tapi kalau yang pasif meninggalkan itu enggak perlu niat. Untuk sahnya enggak perlu niat. Contoh kayak menghilangkan najis. Menghilangkan najis artinya raf'u, sifatnya menghilangkan. Nah, meninggalkan najis istilahnya ya. Nah, itu enggak perlu niat. Apapun ibadah-ibadah yang sifatnya meninggalkan itu enggak perlu niat. Makanya kayak meninggalkan haram itu enggak perlu niat. Sudah sah. Antum diem enggak ghibah. Sudah bebas dari perintah meninggalkan hibah tanpa harus niat. Pokoknya enggak ghibah sudah. Sah sudah ya, dan seterusnya. Beda kalau yang fi'lu kayak sholat, wudhu, ini kan melakukan sesuatu. Ini perlu niat. Puasa ini melakukan sesuatu apa meninggalkan sesuatu? Melakukan apa? Apa puasa ini? Hah? Puasa itu apa? Kemarin di belakang, depan, apa? Lughatan al-imsak, menahan diri. Istilah syar'an apa? Al-imsak anil muftirat ala wajhin maksus. Menahan diri. Artinya menahan diri berarti meninggalkan apapun yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu antum tidak melakukan apa-apa. Justru jangan melakukan apa-apa ya. Jangan makan, jangan minum, jangan yang lain-lain yang nanti membatalkan puasa. Lah, berarti puasa ini meninggalkan apa melakukan sebenarnya? Meninggalkan kan ya? Tadi kaedahnya kalau meninggalkan itu mestinya tidak perlu niat. Tapi puasa ini wajib niat. Walaupun dia meninggalkan. Kenapa? Satu, ada hadis Rasulullah SAW. Kemudian ulama menjelaskan. Puasa ini memang meninggalkan sesuatu. Tapi maksudnya adalah untuk melawan nafsu. Jadi kayak gara-gara untuk melawan nafsu. Seolah-olah ini dianggap sebuah perbuatan yang aktif. Karena puasa ini sangat efektif di dalam menjinakkan nafsu. Karena apa? Ulama tasawuf itu menjelaskan segala sifat-sifat tercela itu al-awsaf al-madmumah yang ada dalam hati, kibir, ujub, riya, hasad, hikid, ghurur, macam-macam itu ya. Sifat-sifat tercela itu sebenarnya sumbernya dari satu sifat. Kalau sifat ini bisa antum jinakkan, sifat tercela lain gampang antum tinggalkan. Tapi kalau sifat tercela ini tidak bisa antum tinggalkan, ya dari situ semua sumbernya. Pusatnya di situ. Apa? Pusatnya semua sifat tercela? Al-ghadab. Al-ghadab. Emosi, amarah. Gitu. Semua sifat tercela itu amarah. Gara-gara ghadab. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang minta nasihat, ausini ya Rasulullah di hadis arba'innya, ausini ya Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? La taghdab. Minta lagi nasihat kedua, tetap nasihatnya la taghdab. Minta lagi nasihat ketiga, tetap nasihatnya la taghdab. Karena satu yang dinasihat ini ya tidak bisa mengendalikan ghadab. Kedua, karena
semua sifat tercela itu kembalinya kepada ghadab. Kalau ghadab bisa dikendalikan, maka sifat tercela lain bisa ditinggalkan dengan mudah. Tapi kalau ghadab tidak bisa dikendalikan, maka mau tidak mau sifat tercela lain itu akan sulit untuk dijinakkan karena sumbernya ada. Ghadab. Orang hasad itu kan gara-gara ghadab. Ya apa ilalnya apa ilalnya? Sona aslu sawana ala wasni fa'ala begitu ya. Hasad, kok bisa hasad itu dari ghadab? Iya. Antum emosi gara-gara ada orang punya kelebihan yang tidak antum miliki. Iya kan? Kenapa? Ini fulan ini dulu sekamar sama ana. Kenapa sekarang punya mobil, ana nggak punya mobil? Kenapa dia cepat nemu jodoh, ana belum misalnya? Kenapa dia ini lebih kaya, tidak ana yang diberi kekayaan ini? Ghadab kan? Muncul ghadab, akhirnya hasad. Lah, semua dari ghadab. Lah ghadab ini sifat asli. Dari seluruh sifat tercela itu aslinya adalah ghadab. Lah, nanti aplikasinya bisa berupa hasad, prakteknya tatbiknya ya, bisa berupa hasad, bisa ujub, kibir, riya dan seterusnya. Semuanya ghadab. Takabur, kibir itu ghadab juga munculnya. Kibir itu apa sih? Batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini hakikatnya kalau diteliti ghadab. Ada orang ngomong, kemudian didebat oleh orang. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang benar seperti ini. Dia tahu kalau yang benar omongannya orang itu. Kalau orang mutawadhi, jazakallah khair. Kalau orang nggak punya kibir, terima kasih banyak, jazakallah khair. Ente ngingetkan ana, meluruskan omongan ana. Alhamdulillah. Seandainya ndak ente luruskan, bakal keliru terus. Bisa menyesatkan orang. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ente ngasih tahu ana pendapat yang benar. Ini kalau orang nggak punya kibir. Kalau punya kibir, berani sekali debat omongan saya ya. Padahal dia tahu itu yang benar. Akhirnya nolak, enggak begitu. Yang benar apa yang Anda omongkan. Ini kibir itu begitu, menolak kebenaran. Munculnya dari mana? Ghadab, karena dia enggak terima omongannya dibantah. Karena dia kan merasa sebagai gurunya Fir'aun. Fir'aun kan mengatakan ana rabbukumul a'la, ana koordinator para Tuhan kata Fir'aun ya. Bukan ngaku Tuhan, ngaku koordinator para Tuhan, Tuhan tertinggi. Jadi Fir'aun itu nyiptakan Tuhan-Tuhan dari patung. Orang Mesir diwajibkan untuk nyembah Tuhan-Tuhan itu. Loh kenapa kok enggak disuruh nyembah dia? Oh enggak level ente. Tuhan ente yang nyembah ana. Ente nyembah Tuhan yang ana ciptakan ya. Enggak tanggung-tanggung, levelnya lumayan tinggi ya. Bukan lumayan, sangat tinggi sekali levelnya ya. Jadi buat Tuhan-Tuhan, seluruh orang Mesir diwajibkan nyembah patung-patung yang dibuat itu. Kalau enggak dihukum. Enggak boleh nyembah dia langsung enggak. Kenapa enggak level? Tuhan ente yang nyembah ana, ente nyembah Tuhan yang ana buat. Ana rabbukumul a'la, ana ketua para Tuhan. Itu lah sebagian orang itu begitu. Fir'aun. Bahkan asyad minal Fir'aun. Min Fir'aunnya. Jadi enggak bisa dibantah. Kenapa? Ana rabbukumul a'la. Ya. Ana a'lamukumul a'la. Ana ini ana terus akhirnya. Itu. Ada Tuhan tertinggi. Nah, semuanya dari ghadab. Itu, dari ghadab. Kemudian misalnya ada acara. Ada orang lain disuruh maju, dia gak disuruh maju. Muncul kibirnya. Ana lebih baik dibanding orang-orang yang di depan itu. Kenapa bukan ana yang disuruh ke depannya? Nah, ini semuanya hakikatnya dari ghadab, marah. Kenapa ana di sini gak dihargai? Berapa bandrol ente ya? Kenapa anak duduk di sini nggak ada yang mempersilahkan? Geladap semuanya, nggak ada yang mempersilahkan anak ke depannya. Ini ghadab. Sekali lagi semua sifat tercela itu kalau diteliti baliknya ke ghadab. Lah, ghadab ini akan terus kuat jika kita terus nuruti kebutuhan badan. Kebutuhan badan antum turuti terus. Pingin makan, pingin nyemil. Masya Allah syagal arba'un wa isya'a ya. Arba'un wa isya'a ya. Bangun tidur, mau tidur.
Ya, setelah dares mau dares, istirahat antara dua dares, masya Allah, syagol daiman ya. Nuruti kebutuhan badan. Jadi kepingin ini dituruti, kepingin itu dituruti. Walaupun mubah, kebutuhan badan dituruti lah. Ini akan menguatkan badan. Kuatnya badan akan menguatkan nafsu. Ya, menguatkan nafsu. Kalau nafsu sebelum terlatih, badan kuat itu akhirnya ya dibuat untuk nuruti keinginan-keinginan nafsu. Lah keinginan nafsu itu ya hal-hal yang tercela semua. Ghadabnya kuat. Lah karena itu para masyayikh itu menganjurkan tolabahnya untuk sering-sering puasa ya karena itu. Untuk melawan kebutuhan badan itu kan. Untuk melawan kebutuhan badan. Nah, tapi ya jangan jamak takhir ya. Jamak takhir sak qobliya ba'diyah muskilah. Ya. Jadi ada makanan sebelum pembuka, makanan pembuka, ba'dal pembuka, makanan qoblal inti, makanan ba'dal inti, qoblal penutup, penutupul penutup ya. Muskilah. Akhirnya sholat maghrib tumpahnya sampai sini ya makanannya ya. Nah, jadi ya itu ghadabnya tidak terkendali. Nah, puasa ini salah satu media untuk melemahkan ghadab. Untuk melemahkan ghadab. Jadi dengan lapar. Lapar yang dimaksud ya jangan antum baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani langsung beberapa hari tidak makan sama sekali, tidak tidur sama sekali lah. Itu beliau terlatih mulai kecil secara perlahan. Jangan niru orang soleh itu pada endingnya, tiru prosesnya. Banyak orang itu salah, niru orang-orang besar itu pada nihayahnya, keliru. Nihayahnya ya begitu, tidak tidur, tidak makan berhari-hari, sholat ratusan rakaat begini. Antum langsung niru itu, tidak bisa. Prosesnya gimana? Teliti prosesnya dulu gimana kok bisa seperti itu. Yang ditiru itu bidayahnya, prosesnya. Itu. Kemudian ketika nihaya mungkin sebagian aulia itu muncul tabajuh ya, kalam-kalam yang kayak bangga diri. Mereka bukan bangga diri, mereka itu tahadus bin nikmah. Lah antum jangan tiru-tiru kayak gitu, enggak bisa. Kenapa? Itu nihayanya mereka, bidayahnya yang ditiru prosesnya begitu. Wadah ya. Nah jadi puasa ini salah satu media untuk melemahkan ghadab. Jadi makanya puasa itu ketika Allah memerintahkan puasa apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya kan? Agar kalian takwa. Orang itu bisa takwa kalau hatinya bersih. Nah, puasa ini bisa menyebabkan orang itu takwa. La'alla itu dalam ilmu dalam lughah, dalam kajian lughah, la'alla itu harapan. Berarti harapan itu tidak mesti, kecuali kalau yang mengucapkan la'alla itu Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bermakna tahakuk, pasti. Kalau inti puasa dengan benar pasti akan menjadi orang takwa. Asal puasanya benar, puasa yang untuk melawan nafsu tadi. Wadah ya. Nah, jadi intinya puasa ini untuk melawan nafsu. Jadi karena melawan nafsu seolah-olah ada tindakan aktif dari kita, makanya disyaratkan harus niat. Balik ke pembahasan tadi ya. Puasa syaratnya yang pertama apa nih? Niat. Niat itu apa? Lughatan al-qasdu. Bertujuannya qasdul fi'li. Baik sebelum atau bersamaan. Nah, adapun istilahan apa niat itu? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Tapi kalau puasa niatnya kapan? Puasa itu kan dimulai dari subuh itu. Antum niatnya kapan? Malam kan? Bareng apa enggak sama fi'lunya? Enggak bareng. Nah, jadi dalam puasa ini niat itu hakikatnya dia azm, tapi yang diposisikan seperti niat. Kan kalau ada qasdul fi'li sebelum melakukan fi'lu itu, ini namanya azm. Dikatakan niat kalau bersamaan dengan perbuatannya. Antum bangun dengar adzan, bangun tidur mau sholat subuh, bangun akhirnya pergi ke hammam lah. Antum ada tujuan mau sholat subuh, ini azm. Karena tujuan melakukan sholat subuh tidak bersamaan dengan takbirnya ya. Baru mau proses, ini namanya azm. Lah begitu takbir imam antum takbir juga, ada qasad untuk melakukan sholat subuh, itu baru dikatakan niat. Jadi dan niat itu selalu dalam semua ibadah harus dilakukan bersamaan dengan awal ibadah sholat ketika awal takbir, wudhu ketika basuh muka dan seterusnya. Lah untuk apa? Untuk puasa ini niatnya kalau sunnah bisa seperti itu. Pas persis waktu subuh itu menjelang langsung pas detik pertama masuk subuh antum
niat. Itu bisa kalau puasa sunnah. Dilakukan malam boleh, dilakukan siang yang penting belum zawalus syams, belum duhur juga boleh. Kalau puasa fardu malah tidak boleh, harus malam hari. Makanya disebutkan di sini wajibut tabyitu fil fardhi likulli yaumin dunan nafli. Wajib untuk tabyid, menginapkan. Menginapkan itu artinya apa? Melakukan di malam hari sebelum subuh. Jadi wajib menginapkan niat. Artinya melakukan niat di malam hari sebelum subuh fil fardhi untuk puasa fardu. Likul yaumin setiap hari. Puasa Ramadan baik 29 atau 30 itu niatnya setiap malam. Tidak cukup borongan di awal. Jadi niatnya puasa fardu itu harus nginep. Artinya dilakukan di malam hari sebelum subuh dan harus setiap hari. Dunan nafli, tidak untuk puasa sunat. Puasa sunat pertama, tidak harus tabyidnya, tidak harus dilakukan di malam hari. Boleh ini fatu jazi'uhu, cukup untuk orang tersebut niyatuhu niyatun nafal, niat puasa sunat qabla zawali. Yang penting sebelum bergesernya matahari. Artinya sebelum masuk waktu duhur. Ini perbedaan antara niat puasa fardu dan puasa sunat. Jadi wajibut tabyid fil fardhi, wajib tabyid menginapkan niat, artinya melakukan niat di malam hari sebelum subuh untuk puasa fardu. Kalau sampai subuh belum niat, tidak sah puasanya. Tapi kalau di Ramadan ada orang lupa nggak niat di malam hari, maka sepanjang siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa. Tapi puasanya tidak sah. Untuk apa? Menghormati bulan Ramadan. Ya, menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu harus dihormati. Hatta tidak puasa gara-gara lupa niat, tapi tidak boleh makan dan minum sepanjang hari. Beda kalau orang punya udzur, seperti orang haid, orang nifas, orang sakit boleh makan. Kalau orang lupa niat, dia ceroboh. Kalau musafir karena udzur, diperbolehkan tidak puasa. Orang haid, nifas malah tidak boleh puasa. Orang sakit boleh tidak puasa. Maka tidak apa-apa makan di siang hari. Ya, makan minum di siang hari nggak apa-apa. Tapi orang lupa niat ini, dia berkewajiban puasa tapi lupa niat. Loh kok bisa lupa? Berarti kan sembrono, ceroboh. Waktunya puasa Ramadan kok bisa sepanjang malam itu lupa, nggak niat sama sekali. Ini ceroboh. Karena ceroboh, maka dia puasanya tidak sah, tapi tetap harus menahan diri sampai maghrib. Tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kalau makan haram, kalau minum haram, karena tidak menghormati bulan Ramadan. Tapi walaupun menahan diri, makanya nanti nunggu maghrib ya, nunggu maghrib. Tapi walaupun demikian harus qadha nanti. Setelah Syawal harus qadha. Jadi untuk puasa fardu niatnya harus di malam hari, harus tabyid. Ini berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menginapkan puasa, artinya tidak niat puasa di malam hari sebelum subuh, fala siyamalah, maka tidak akan sah puasanya. Dan likulli yaumin, niat malam hari itu harus setiap hari. Itu dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi puasa Ramadan itu setiap malam niat. Malam itu dimulai kapan? Mulai maghrib sampai kapan? Sampai subuh, sebelum subuh ya. Nah, jadi antum maghrib langsung niat untuk puasa besok boleh, walaupun belum buka puasa. Jadi misalnya hari ini hari pertama puasa Ramadan, kemudian masuk waktu maghrib, antum belum takjil, belum makan kurma, belum minum air, sudah nawaitu shauma ghadin an Ramadan, cukup sudah itu. Ya. Cukup, tidak apa-apa walaupun belum buka puasa, karena begitu maghrib itu berarti sudah masuk malam. Nah, jadi setelah maghrib, mulai maghrib sampai sebelum subuh, imsak. Dalam keadaan imsak itu, wa alamatu hadal imsak ya. Ada kan begitu di aplikasi jadwal waktu itu? Kan wa alamatu, kalau sudah imsak kan, wa alamatu hadal imsak. Pernah nyari khabarnya? Ketemu? Sudah ketemu khabarnya? Belum ya? Wa alamatu hadal imsak. Wa alamatu khabar, mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya belum ketemu ya. Wa alamatu hadal imsak. Jadi apa? Imsak itu kalau di Indonesia ini biasanya 10 menit sebelum adzan. Ya.
Jadi diumumkan waktu imsak itu 10 menit sebelum masuk adzan subuh. Tapi sebenarnya adzannya itu ditambahi 3 menit itu. Jadi sebenarnya kalau sudah imsak itu ke subuh kurang 7 menit. Ya. Sebenarnya kalau sudah imsak itu ke subuh sebenarnya kurang 7 menit. Walaupun di aplikasi atau di jadwal waktu yang ditempel di tembok-tembok itu masih kurang 10 menit. Hakikatnya enggak, kurang 7 menit. Hati-hati jangan mepet-mepet. Kenapa? Karena jadwal waktu sholat yang ada itu ditambahi 3 menit dari waktu aslinya untuk ihtiyat. Jadi kalau tertulis subuh jam 5.50 misal, 4.50 misalnya ya, kok 43 ya, jam berapa? Anggap 3.50 ya, subuh jam 3.50, tulisannya kok begitu. Sebenarnya subuhnya itu bukan jam 3.50, jam 3.47. Kenapa kok ditambahi 3 menit? Ya antisipasi khawatir jamnya terlalu cepat atau apa ya. Nah, antisipasi. Jadi semua jadwal waktu sholat yang ada itu kalau di digital falak itu ditambahi 3 menit. Sebagian jadwal waktu tambahi 2 menit. Sebagian 5 menit malah. Karena itu ya jangan mepet-mepet. Kalau antum makan baru berhenti ketika adzan subuh di aplikasi itu puasa antum batal. Kenapa? Sebelum antum berhenti itu sudah masuk waktu subuh 3 menit yang lalu sudah. Wadah ya, karena itu hati-hati. Kecuali isyrok. Digital falak itu isyroknya itu kurang 2 menit itu. Jadi kalau antum ngamalkan sholat isyrok yang nunggu masuk waktu duha aman. Tapi kalau ngamalkan sholat isyrok yang begitu terbit langsung sholat, jangan ngikuti digital falak ngepres, jangan. Kalau di situ isyrok misalnya tertulis jam 5.30, jangan langsung. Atau jam 5.00 misalnya. Jangan langsung, tunggu 2 menit lagi. Itu berarti terbit sebenarnya masih kurang 2 menit. Sebenarnya jam 6, jam apa? Tertulis misalnya di situ jam 5 ya. Sebenarnya jam 5 lebih 2 menit. Wadah ya. Jadi semua waktu ditambah 3 menit kecuali isyrok dikurangi 2 menit. Minus malah. Minus 2 menit. Kalau yang lain plus 3 menit. Ala kulli hal. Jadi niat ini untuk puasa dimulai harus malam hari untuk puasa wajib. Mulai maghrib sampai subuh dan harus setiap malam. Tidak cukup sekali borongan. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Malik dan ini dianjurkan oleh para ulama untuk ditakliti sebagai antisipasi. Jadi awal bulan Ramadan itu, jadi tidak harus awal. Pokoknya intinya begini madhab Imam Malik itu. Semua puasa wajib yang harus dilakukan berturut-turut setiap hari. Itu niatnya cukup di awal. Kayak Ramadan, wajibnya 2 hari sekali apa setiap hari? Hah? Puasa Ramadan loh. Setiap hari apa 2 hari sekali? Kalau namanya 2 hari sekali enggak boleh. Enggak boleh ya. Puasa Ramadan itu wajib turut setiap hari. Lah, setiap puasa yang wajib dilakukan secara berurutan setiap hari, itu niatnya cukup di awal. Itu madhab Imam Malik. Jadi enak malam 1 Ramadan itu antum niat sudah nawaitu sauma Ramadan jami'iha lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Ramadhani hadhihi sanah kulliha lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini semuanya lillahi ta'ala. Cukup sudah. Jadi setiap malam enggak perlu niat. Nah, itu versi madhab Imam Malik. Tapi madhab Imam Syafi'i kalau ada orang niat seperti itu sah hanya untuk malam pertama. Malam kedua, ketiga dan seterusnya tidak sah. Perlu niat lagi. Maka yang afdal bagaimana? Antum di awal malam niat total sebulan penuh. Kemudian setiap malam diulang. Kenapa? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Ada kaidah begitu. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf ulama itu sunnah. Kalau antum niat awal malam saja, sebulan penuh tidak niat, sah menurut Imam Malik, tidak sah menurut Imam Syafi'i. Sah hanya hari pertama tok menurut Imam Syafi'i. Yang sisanya tidak sah. Tapi kalau antum niat awal, niat puasa semuanya, dan setiap malam diulang lagi niat, maka menurut Imam Malik sah, menurut Imam Syafi'i sah. Begitu mestinya. Tarbiyah salaf itu kita itu diperintahkan melakukan ibadah akad yang kira-kira sah menurut semua ulama. Jangan milih khilaf-khilaf. Upayakan lakukan ibadah akad nikah
dan yang lain-lain yang kira-kira sah menurut semua ulama. Lah antum kalau niat sekali tok hanya sah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Tapi kalau niat awal dan setiap malam diulang lagi niatnya sah menurut kedua imam. Nah, lakukan begitu. Wadah ya. Lah terus ngapain? Kalau memang setiap malam masih akan ngulang, buat apa niat total di awal itu? Ada fadilahnya, ada faedahnya. Minimal 2. Apa? Pertama, kalau ada orang sudah niat puasa Ramadan penuh selama sebulan tahun ini, kok dapat 2 hari dia mati, dapat pahala puasa sebulan penuh. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niati, walaupun tidak berhasil dia lakukan. Sudah niat puasa sebulan penuh, dapat 2 hari mati, atau malam itu juga mati, belum sempat puasa, baru niat tok, sudah dicatat untuk dia pahala puasa Ramadan sebulan penuh. Gara-gara niat. Ini fadilahnya, faedahnya. Kedua faedahnya, ketika lupa, bukan sengaja meninggalkannya. Ketika antum suatu malam kok lupa, ndak niat. Itu. Misal apa? Pas ada safar misalnya dia di malam bulan Ramadan itu, salah satu malam bulan Ramadan safar. Biasanya dia ingat niat itu dalam sholat taraweh, dituntun bareng-bareng nawaitu sauma ghadinnya. Setelah sholat taraweh gara-gara safar ndak sholat taraweh. Kemudian datang dari safar tidur capek, bangun-bangun sudah subuh, ya bangun-bangun sudah subuh, sahur ndak sahur ya harus puasa ya. Lah tapi belum niat dia, semalam ndak niat, lupa gara-gara nggak taraweh. Biasanya niatnya pas taraweh. Ketika sahur biasanya niat lagi, lah ini ndak sahur amblas. Lah ini bisa, ya sudah untuk hari ini tetap puasa, niat lah kan tidak niat, ngikuti Imam Malik yang di awal kemarin. Itu faedah kedua. Karena itu dianjurkan oleh para ulama, malam pertama bulan Ramadan itu niat puasa awal sampai akhir ya. Awal sampai akhir. Itu faedahnya. Dunan nafli. Kalau puasa sunat ndak harus niat malam. Fatu jazi'uhu niyatuhu qabla zawal. Cukup niat puasa sunat itu sebelum zuhur. Loh, hadisnya tadi umum, malam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalah. Ndak ditentukan fardu, siapapun yang tidak niat puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini kan ndak menentukan wajib apa sunnah. Iya, memang benar. Tapi kita arahkan ke wajib, kenapa? Karena kalau sunnah ada hadis yang lain. Rasulullah SAW itu kalau siang-siang pagi sebelum zuhur itu datang ke rumah istri beliau nanya, kalian punya makanan apa? Ada makanan enak dimakan oleh Rasulullah SAW. Ada makanan biasa-biasa saja nggak ada lauknya, roti kering tanpa lauk dimakan oleh Rasulullah SAW. Ada kurma saja dimakan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada makanan apapun, nggak marah-marah, ya apa? Nggak masak, nggak. Rasulullah nggak ribet. Oh, nggak ada makanan Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Lah siang itu juga Rasulullah niatnya ya. Siang itu juga Rasulullah niat puasa. Ini menunjukkan berarti puasa sunnah boleh niat siang hari. Jadi yang wajib harus malam hari berdasar hadis yang pertama. Yang sunnah boleh siang hari berdasar hadis kedua. Idzan asum. Kalau ada makanan ya sudah sini saya makan. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajibu ta'yinu aidan. Dalam niat itu juga harus ditentukan puasa apa? Puasa. Enggak cukup nawaitu shaum gitu toh. Saya niat puasa enggak cukup. Sebutkan puasa apa? Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Sebutkan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an qada Ramadan. Nawaitu shauma ghadin anin nadhr. Misalnya punya nadar ya. Punya nadar kalau hajat ini hasil saya akan puasa. Ternyata hasil, kemudian dia puasa. Ya sama, puasa nadar itu wajib, berarti niatnya harus malam hari dan harus ditentukan niatnya puasa nadar. Jangan saya niat puasa gitu dan tidak cukup, sebutkan puasa nadar. Oh habis melanggar sumpah, berarti puasa kafaroh. Sebutkan saya niat melakukan puasa kafaroh lah begitu. Ini untuk puasa wajib.
Puasa sunat bagaimana? Sama. Puasa sunat menurut Imam Nawawi di Majmu' itu juga sama, harus ditentukan namanya. Puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, puasa Sid min Syawalnya, puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamus Sud dan seterusnya. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menyatakan harus hatta puasa sunnah harus disebutkan namanya ketika niat. Saya niat puasa Asyura, saya niat puasa Arafah, begitu. Tapi yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i, yang dimuktamadkan oleh mutaakhirin, oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Romli, oleh Imam Khatib, itu tidak perlu. Jadi puasa di hari-hari istimewa, puasa sunnah di hari-hari mulia seperti Arafah, Asyura, ya, itu pokok niat puasa otomatis jadi puasa Arafah. Nawaitus saum gitu tak cukup sudah. Gitu. Nawaitus saum cukup. Jadi antum subuh belum melakukan apapun yang membatalkan puasa, nawaitus saum itu tak cukup sudah. Saum apa? Oh, malaikat sudah paham. Ada apa ini nanya? Inti tidak perlu nanya dan tidak perlu tak kasih tahu. Kenapa? Inti bukan pencatat amal. Malaikat yang pencatat amalnya sudah tahu malaikat puasa apa. Sekarang Asyura yang tulis Asyura. Sekarang Arafah yang tulis Arafah. Itu yang pendapat yang muktamad. Jadi nggak harus ditakyin nama puasanya. Langsung otomatis mengarah ke puasa tersebut. Tadi kalau untuk puasa sunat kan boleh sebelum zuhur. Jam segini ini 8:30 antum niat puasa, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan, mulai subuh tadi sampai sekarang belum apa? Belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Lek tadi dari masjid sudah ngeteh ditemani auka ya. Ditemani auka, beda lagi. Enggak bisa sekarang usah niat puasa sekarang. Loh tadi itu apa itu? Enggak, tadi belum niat, tak boleh. Enggak boleh ya. Sebagian pendapat boleh. Sebagian pendapat boleh. Asal tidak perembunan berencana ya. Anda tidak niat puasa dulu. Subuh ini mau makan dulu. Nanti setelah makan mau niat. Ini pembunuhan berencana, itu tidak bisa. Enggak. Antum masanya enggak ada niat-niat kayak gitu. Ya karena subuh itu nemu makanan, dimakan. Jam 8, oh iya sekarang hari istimewa. Anda niat puasa wis. Ada yang memperbolehkan kayak gitu ya. Ada. Tapi yang utama enggak. Dengan catatan itu boleh niat siang hari, tapi asal mulai subuh sampai waktunya niat belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Wa yajibu ta'yin aidon. Dunal fardiyati fil fardi. Tidak harus nyebutkan fardu. Hatta puasa fardu. Beda kalau sholat ya. Kalau sholat itu kalau sholat fardu yang harus disebutkan dalam niat berapa? 3. Qasdul fi'li, ta'yin, niat fardiyah. Jadi tujuan melakukan sholat, menentukan nama sholat, dan niat fardiyah. Usolli fardhu dhuhri. Usolli ini qasdul fi'li. Ya. Kemudian fardho ini niat fardi. Ya, adz-dhuhri ini ta'yin. Kalau puasa Ramadan enggak? Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Enggak cukup. Cukup sudah itu. Loh, mana fardhonya? Enggak apa-apa. Hatta enggak niat fardhon. Beda kalau sholat, harus kalau fardu harus niat fardhon, kayak termasuk sholat jenazah. Usolli ala fulan fardhon, harus dikasih fardhon. Kalau enggak kasih fardhon enggak saya. Nah, tapi kalau puasa enggak perlu. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan, cukup itu sudah. Yang lengkap yaitu yang seperti tuntunan bareng-bareng itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi, lah ada fardhi ya. Ini sunnah, ini nambahi fardhi ini. An adai fardhi syahri Ramadhani ni kasrah ya. Tak ulang biar antum ingat. Harokat yang benar ni. Kalau harokat fathah salah. Nawaitu samudin andai fardhi Ramadhana hadhis sanati, karena kalau Ramadhana hadhis sana bukan idhofah, hadhis sana jadi dzaraf. Saya niat dalam setahun ini. Gimana niat dalam setahun ini? Nah, salah. Jadi yang benar itu idhofah. Ghairu munsharif kan Ramadan, tapi kalau idhofah kan alamatnya pakai kasroh. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu yang benar. Kalau lupa, yang benar apa ya? Kasroh, apa fathah gampang. Apa solusinya? Disukun. Itu sukun aman. Orang sukun itu aman ya, diem. Sukun kan diem kan ya. Orang diem itu aman, tidak kelihatan.
Ini pro mana, anti mana ini ya. Pro mana gak kelihatan. Ya, aman dia. Nah, itu. Yang penting diem, jangan diem atas kesalahan. Diem yang benar ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Hadisana imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu enggak apa-apa. Jadi yang benar itu Ramadhani ya, Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu niat yang lengkap. Kalau minimalnya cukup nawaitu shauma ghadin an Ramadan, cukup sudah. Tanpa niat fardi Anda harus ini dunal fardi ai la yajibu al fardiyah fil fardi. Untuk puasa fardu ndak harus niat fardiyah. Beda dengan salat. Beda dengan salat. Kemudian keterangan tambahan tadi kan puasa sunnah itu yang muktamad wajib takyin apa enggak? Wajib takyin apa enggak? Enggak wajib ya. Enggak wajib takyin. Lah ketika di hari-hari mulia ada orang melakukan puasa qadha Ramadan di hari Arafah misalnya. Kok melakukan qadha Ramadan? Apakah dapat pahala Arafah? Dapat. Otomatis sudah. Dapat qadha dan dapat Arafah. Jadi di bulan pas hari Arafah tanggal 9 Arafah itu dia niat nawaitu shauma ghadin an Ramadan qadhaan. Saya niat puasa Ramadan qadha karena punya utang pas Ramadan, karena musafir misalnya. Pas hari Arafah, walaupun dia niat puasa Ramadan, dia dapat qadha, pahala wajib plus dapat sunnah. Arafah. Jadi antum puasa apapun di hari mulia, itu langsung otomatis dapat pahala hari itu. Di hari Asyura antum niat puasa apapun, otomatis dapat puasa hari itu. Di 6 hari bulan Syawal kan sunnah kan ya. Itu kok niat puasa qadha Ramadan, otomatis dapat puasa 6 Syawal. Itu menurut Imam Romli. Imam Romli begitu, enak Imam Romli. Jadi puasa apapun di hari-hari mulia dapat pahala 2. Kalau antum niatnya Arafah ya dapat Arafah toh. Kalau antum niatnya qadha dapat 2. Dapat 2. Wah deh. Kalau Ibnu Hajar enggak, kalau pun dapat pahala ya niatnya 2 kan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang hanya dapat pahala sesuai niatnya. Itu niatnya qadha ya dapat qadha toh. Arafahnya itu enggak niat ya enggak dapat. Maka untuk khurujan minal khilaf, biar sepakat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sama-sama mengatakan dapat 2 pahala, niatkan 2. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan qadhaan wa an sunnati Arafah. Ya. Atau Asyura atau yang lain dapat pahala 2. Jadi bisa puasa-puasa sunat itu niatnya digandeng dengan qadha. Menurut siapa? Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Seba Mahroma yang kemarin tak terangkan, ya orang Hadramut itu tidak setuju. Kalau niat 2 tidak dapat dua-duanya, tidak sah puasanya niat 2 ya. Enak itu inwannya, itu inwan. Ya lah kopi itu inwannya. Nah, ini puasa kok itu inwan. Puasa 1 niat 2, tidak bisa. Kata Syekh siapa namanya? Siapa Pak Mahroma ini? Abdullah bin Umar ya, kan kemarin terangkan ada Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Jadi cucu, abah, kakek, semuanya ulama besar. Semuanya fuqaha. Yang paling alim yang abah, yang Umar. Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad Pak Mahroma. Yang cucu ini satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar. Dan sering debat. Sering beda pendapat, sering sekali beda pendapat. Ibnu Hajar sama Pak Mahroma ini. Yang cucu ini, yang satu zaman dengan Imam Ibnu Hajar. Abahnya Umar. Sebenarnya kalau dari sisi kealiman lebih alim Sayyidina Syekh Umar ini. Cuman beliau karena tasawufnya kental sekali dan masyhur wilayahnya, akhirnya fikihnya ketutup. Padahal paling alim di antara 3 serangka ini, cucu, abah, kakek, yang paling alim yang abahnya ini. Yang paling alim itu abahnya. Cuman karena menonjol kewaliannya, sering kan kalau kita di kalam-kalam salaf nemu qasidahnya Syekh Umar Ba Mahroma. Ya, mesti kan sering sekali qasidah Syekh Umar Ba Mahroma. Sering disebut-sebut di dunia aulia. Gara-gara menonjol kewaliannya, fikihnya ketutup. Sebenarnya paling alim. Dalam ilmu fikih paling alim. Yang kakek itu jadi qadhi, cucu juga jadi qadhi, sama-sama jadi qadhi. Faqih min akabiril fuqaha fi zamani. Gitu. Yang kakek itu qadhi, yang cucu juga qadhi, yang abah ndak jadi sufi. Ya.
Paling alim sebenarnya. Pernah suatu ketika sholat yang ngimami putranya. Yang cucu ini. Yang Abdullah bin Umar. Ngimami. Tengah-tengah, abahnya makmum. Tengah-tengah sholat abahnya mufarrokoh. Orang rame. Biasa kan orang itu. Ya, sebagian orang gitu mulutnya agak diselamati. Orang-orang komentar, ya apa ini? Jamaah tengah-tengah mufarrokoh ya. Apalagi ini anaknya sendiri ya, imamnya anaknya. Itu kali ini abahnya mufarrokoh. Rame orang-orang ngomong-ngomong. Akhirnya si anak ini nanya, "Bah, kenapa tadi tengah-tengah sholat mufarrokoh? Ada kesalahan tak dalam sholat saya?" Itu. Anaknya nanya, "Iya, ente sholat banjir darah, masa sah? Ente sholat itu berlumuran darah tadi itu. Anak ngelihat darah di sekujur tubuh ente banjir darah. Ya gimana sholat banjir darah? Anak mufarrokoh." Oh iya bener banget. Tadi itu pas anak ngimami sholat, sebelum sholat itu anak iskal, ada iskal bab haid. Kepikiran ke bawah sholat, jadi tengah-tengah sholat itu mikir iskal masalah haid tadi, mikir jawabannya. Ya itu banjir darah ya, dikasyaf sama akhirnya mufarrokoh. Itu kalau aulia, hatta pikiran-pikiran yang di dalam hati kita kelihatan. Di dunia aulia itu kelihatan. Hadas itu kan najis, dalam bab najis itu kan adanya najis hissi, ada najis maknawi. Najis hissi yang kelihatan mata, najis maknawi kayak sifat-sifat tercela. Hadas itu kan ada hadas hissi, ada hadas maknawi. Maknawi bagi kita orang-orang awam, bagi aulia enggak. Hadas itu kelihatan. Jadi orang punya wudhu gak punya wudhu itu kelihatan. Kalau orang-orang istimewa itu kelihatan orang gak punya wudhu itu. Karena itu kalau di hadapan mereka itu ya enggak usah malu kalau walaupun kita misalnya tampak sebagai babi, sebagai himar, sebagai serigala, sebagai anjing, enggak apa-apa. Niat kepingin dibenarkan. Yang penting hati kita niatkan mau dibenarkan. Hati kita itu seperti rumah. Aulia itu orang yang paling jaga adab. Allah melarang seseorang masuk rumah orang tanpa minta izin. Lah kalau antum duduk di hadapan wali, enggak ada niat kepingin dibenarkan, enggak ada keinginan kepingin dibenarkan, enggak akan dibenarkan. Hati antum tertutup, wali itu jaga adab, enggak akan masuk. Tapi kalau antum datang duduk di hadapan mereka, niat agar supaya dibenarkan, mempersilahkan wali ini untuk melakukan apapun di hati kita, membenarkan, menservis, mereka akan masuk. Kalau kita enggak mau ya enggak akan dibenarkan. Mereka melihat wujud asli kita, enggak usah malu, mau sampai kapan jadi babi terus ya. Itu. Duduk di hadapan mereka niat kepingin dibenarkan. Lalu mereka melihatnya begitu kayak Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor itu di akhir-akhir itu enggak pernah Jumatan, enggak pernah jamaah. Enggak pernah Jumatan, enggak pernah jamaah. Sehat. Akhirnya diomongi orang-orang banyak. Diomongi orang-orang. Suatu ketika, tapi mereka enggak ada yang mampu untuk maksa beliau keluar. Nah, suatu ketika ada tamu dari Hadramut. Habib Alwi. Habib Alwi Al-Masyhur. Kakeknya Habib Bakar Adeni. Fikih tahawulat ya. Kakaknya Habib Bakar Adeni Al-Masyhur. Itu kakeknya beliau Habib Alwi. Datang ke Indonesia kan ulama besar takrim ini. Akhirnya orang-orang mengadu, Habib minta tolong antum. Ini Habib Abdullah bin Muhsin enggak pernah Jumatan, enggak pernah jamaah. Padahal orang-orang kepingin ketemu beliau, enggak ada yang bisa ketemu. Jumatan aja enggak keluar, gimana ini caranya? Loh, enggak Jumatan. Akhirnya Habib Alwi datang. Nemui Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Habib, katanya antum enggak Jumatan, enggak jamaah. Kenapa Habib? Anak enggak wajib. Habib Ali kaget. Enggak wajib gimana? Habib antum kan sehat begini enggak wajib. Iya, anak enggak wajib. Ma'dzur, anak ada udzur. Enggak bisa Habib, kasihan orang-orang ini. Orang-orang ini kepingin berkahnya antum. Kepingin ketemu antum. Keluarlah Jumatan jamaah gitu. Enggak, anak enggak wajib, ada udzur. Enggak bisa Habib. Jumat depan antum harus keluar, tak paksa. Jumat depan antum harus keluar. Akhirnya Habib Abdullah sekarang dipaksa, ya khair, tapi sama ente. Ente harus nemeni anak. Anak siap keluar Jumatan, tapi sama ente. Siap Habib. Hanya diumumkan, karena diumumkan orang-orang itu banyak yang datang ke masjid karena kepingin memandang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kepingin salaman, kepingin tabarukan. Ya di antaranya ya Ashabul Amaim ya, yang datang Jumatan itu. Datang semua ada di situ, karena Habib Abdullah bin Muhsin mau keluar. Udah berangkat, turun di depan masjid, pinggir masjid, turun dari kendaraan.
Habib Alwi suruh merem sama Habib Abdul Muhsin. Alwi, lihat dulu masjid. Ente ngeliat apa? Ya orang-orang Habib nunggu Jumatan. Ya khair, merem sekarang. Merem diusap wajahnya. Sama Habib Abdul Muhsin diusap. Sekarang melek ente. Melek nangis, Habib Alwi itu nangis. Kaget, ketakutan dan nangis. Apa yang dilihat Alwi katanya Habib Abdul Muhsin? Apa ini Habib? Kok khonazir, kiroda, himar. Isinya kok masjid isinya. Sebelumnya amaim katanya. Ini berubah jadi himar, ada yang serigala, ada yang babi, ada yang kelihatan aslinya ya, kelihatan aslinya. Akhirnya apa ini Habib? Kata Habib Abdul Muhsin, Alwi, kalau orang pergi ke masjid, ngelihat orang seperti itu, kuat apa enggak? Enggak kuat Habib. Wajib Jumatan apa enggak? Enggak wajib. Ente baru melihat sebentar enggak kuat. Ana selamanya ngelihatnya seperti itu. Ngelihat orang itu. Makanya enggak kuat. Akhirnya, tak tanya sekarang. Ana sekarang wajib Jumatan apa enggak? Enggak. Akhirnya suruh merem lagi Habib Alwi. Merem lagi. Diusap lagi, melek. Kelihatan normal lagi ya. Ya udah itu Jumatan Ana pulang. Ente sebentar aja enggak kuat apalagi ada ya terusan itu. Itu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wah, ya. Nah, jadi orang-orang seperti itu melihat. Ya, karena itu kalau di hadapan orang-orang seperti itu, ya kita enggak usah merasa kepedean terlihat mencorong munawar ada di hadapan mereka ya, enggak. Wallahu alam apa yang mereka lihat dari kita. Tapi kita niatkan kepingin dirubah, kepingin diperbaiki. Nah, kepingin diperbaiki. Gitu aja niatnya. Mau menghindar sampai kapan mau menghindar ya. Nah, jadi niat kepingin diperbaiki itu kalau ada orang-orang seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi puasa itu bisa digandeng niatnya ya. Puasa itu wajib dengan puasa hari-hari mulia itu sunnah itu bisa digandeng. Kalau dua puasa wajib digandeng enggak boleh. Ya puasa sunnah dengan puasa wajib ini digandeng boleh. Dapat dua pahala. Kecuali menurut Syekh Abdullah bin Umar Bamahramah itu enggak sah. Kemudian yang terakhir orang sahur. Ada orang sahur. Niatnya ya sahur biar kuat puasa. Bangun sahur biar kuat puasa. Kemudian mepet subuh dia enggak makan enggak minum, khawatir batal puasanya. Tapi lupa enggak niat, sah apa enggak? Lupa enggak niat. Sah apa enggak puasanya? Jadi dia itu sahur, bangun sahur karena kepingin puasa. Subuh kurang 10 menit berhenti, enggak mau makan, enggak mau minum karena takut puasanya apa? Batal. Tapi lupa enggak niat. Siapa enggak? Lupa enggak niatnya? Kira-kira orang seperti itu sudah niat apa enggak? Kalau di ibarah-ibarah fikih sepertinya mengarah apa? Sering dipahami tidak sah. Coba di Fushul Karim itu ada penjelasan di awal-awal tadi bab niat. Sebelum wajibut tabyid itu ada ibarah wala yujzi'u anha anin niyat at-tasahhur. Tidak mencukupi dari niat at-tasahhur, makan sahur. Wa in qasada bihi taqawi ala shaum. Walaupun bertujuan biar kuat puasa. Wala limtina min tanawuli muftirin qoblal fajri. Begitu juga tidak cukup menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa sebelum subuh. Itu juga enggak mencukupi malam yahtur bibalihi as-shaum bisifatihi allati yajibu ta'arud lafiniyah. Selama di hatinya belum ada kerentek terlintas niat puasa yang lengkap kayak tadi itu, yaitu ada niat puasa dan takyin ya. Takyin. Tapi kemudian lanjutannya itu li'anna dzalika yastalzimu qasdahu ghaliban. Kalau ndak kerentek ya, kalau ada orang puasa sahur kepingin kuat puasa, mepet subuh nahan diri ndak makan minum karena takut batal. Itu kalau di hatinya ndak kerentek puasa, ndak terlintas pikiran puasa, niat puasa, maka ndak sah. Kalau terlintas niat puasa, ya sah. Li'anna dzalika ini apa?
khutur bil bal tadi, yakhtur bil bal itu yastalzimu qasdahu qasdasom ghaliban. Tapi orang kayak gitu kira-kira niat puasa apa enggak? Biasanya bangun sahur biar kuat puasa. Mepet subuh menahan diri enggak makan minum, kumur karena takut kesubuhan. Takut batal puasanya. Orang kayak gitu kira-kira biasanya sudah niat apa enggak? Sudah niat. Intinya jadi kalau niat ya sudah sah puasa. Tapi ya masa orang bangun sahur biar kuat puasa, mepet subuh menahan diri enggak makan enggak minum karena takut batal. Kira-kira sudah niat apa enggak kayak gitu? Sudah ya sudah. Seandainya ada orang kayak gitu enggak niat puasa ya enggak sah. Tapi ya biasanya mungkin 99,99% ya sudah nih niat. Ya sudah cukup sudah ya. Masa ada terus ngapain terus? Ghalibnya makanya kan tadi dikatakan yastalzimu qasdahu qasdasum ghaliban. Jadi itu sudah ghalibnya sudah memastikan qasdus saum. Wadah ya? Ada soal? Kalau cukup mengetahui harinya aja, oh besok Ramadan. Enggak tahu, enggak niat. Kalau Tahu besok Ramadan. Terus ya ngapain? ya Sahur. enggak tahu. Ngapain? Kesiakan. Ya puasa. Enggak niat berarti. Enggak ada korena. Kalau ini kan ada korena. Bukan hanya tahu besok Ramadan. Ya anak tahu sekarang duhur misalnya. Sekarang duha. Apakah kalau anak sholat otomatis duha? Enggak. Enggak ada korena. Kalau ini kan ada korena. Enggak biasanya dia bangun jam 3 tiba-tiba bangun jam 3 makan biar kuat puasa. Lah apa kalau enggak niat itu ya? Ada korena mendukung. Kalau besok tahu Ramadan tapi enggak sahur, enggak apa-apa, enggak niat, ya enggak sah. Wah deh. Kalau ini kan ada korena mendukung. Dia makan-makan jam 3:30 misalnya, begitu kurang 10 menit ke subuh nahan diri takut batal puasanya. Apa kalau enggak niat puasa itu? Oh, niat puasa udah istilzam, yastalzim. Ada lagi? Rashid belum datang. Siapa yang enggak ada? Rizky, mana Rizky? Ini siapa? Minan, mana? Tidur, gak dibukai? Hah? Wes, tak tangi. Siapa lagi? Hah? Husain Habsyi. Kemana? Tidur. Di kamarnya siapa? Kamarnya siapa kamarnya? Sendiri. Yang lain ada semua. Hah? Mahrus mana? Kuliah? Nggak datang? Oh, pulang. Muktafi, kemana Muktafi? Tidur, udah dibangunkan? Allah a'lam. Al-Fatihah.